Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang datang dari Jawa Tengah, yaitu daerah Magelang. Cerita dari Jawa Tengah sangat banyak sekali yang menarik untuk kita ketahui. Dahulu kala, Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senopati merupakan sebuah kerajaan yang besar dan berjaya. Ketika Panembahan Senopati ingin memperluas daerahnya, ia meminta pendapat kepada Ki Gede Pemanahan. Lalu mereka sepakat untuk membuka hutan di Kedu. Hutan tersebut sangat angker dan hampir tidak pernah dijamah oleh manusia. Menurut masyarakat, hutan tersebut dikuasai oleh kerajaan jin dengan rajanya bernama Jin Sepanjang. Untuk menaklukkan Jin Sepanjang ditunjuklah Pangeran Purbaya sebagai senopati perang. Pangeran Purbaya dengan tentara kerajaan Mataram menggunakan pusaka untuk membuka hutan tersebut. Ketika hutan telah terbuka, terjadilah pertempuran hebat antara tentara kerajaan Mataram di bawah pimpinan Pangeran Purbaya dan tentara kerajaan jin. Kerajaan jin berhasil dipukul mundur, namun rajanya Jin Sepanjang berhasil melarikan diri. Raja Jin Sepanjang berniat membalas kematiannya pada kemudian hari. Sementara itu, hutan Kedu telah diubah menjadi sebuah desa yang berkembang dan memiliki pemandangan yang indah. Di desa tersebut, hiduplah sepasang suami istri, yaitu Nyai Keramat dan istrinya Nyai Bogem. Mereka memiliki seorang putri yang cantik jelita bernama Rara Rambut, yang kemudian menikah dengan salah satu tentara kerajaan Mataram bernama Raden Kuning. Suatu hari, Kiai Keramat kedatangan seorang laki-laki bernama Santa yang ingin mengabdi kepadanya. Dengan senang hati ia menerima Santa sebagai abdinya. Ia tidak mengetahui bahwa Santa adalah jelmaan Raja Jin yang sedang ingin membalas dendam. Santa menggunakan kesaktiannya dengan menyebarkan berbagai penyakit. Akibatnya, masyarakat dilanda wabah penyakit yang aneh dan mematikan. Banyak orang yang meninggal, begitu juga dengan para tentara. Hal itu menimbulkan keprihatinan Pangeran Purbaya, sehingga ia segera melaporkannya kepada Panembahan Senopati. Lalu Panembahan Senopati bertapa dan mengadakan kontak dengan Ratu Pantai Selatan. Usai bertapa, Panembahan Senopati menyampaikan nasihat dari Ratu Pantai Selatan kepada Pangeran Purbaya. Kemudian Pangeran Purbaya menemui Kiai Keramat. Alangkah kagetnya Kiai Keramat ketika diberitahu bahwa abdinya yang bernama Santa adalah jelmaan Raja Jin Sepanjang yang telah menyebabkan kesengsaraan rakyat. Santa yang mendengar percakapan Pangeran Purbaya dan Kiai Keramat pun melarikan diri. Kiai Keramat mengejarnya sehingga terjadilah pertempuran. Ternyata kesaktian Santa tidak dapat dikalahkan oleh Kiai Keramat sehingga Kiai Keramat pun gugur. Pangeran Purbaya sangat sedih dengan kematian Kiai Keramat dan memerintahkan untuk mengubur jenazah Kiai Keramat di daerah itu. dan daerah itu kemudian dinamakan Desa Keramat.
Mendengar kematian suaminya, Nyai Bogem sangat marah. Ia mengejar Santa dan terjadilah perkelahian. Nyai Bogem dapat dikalahkan juga oleh Santa dan gugur. Pangeran Purbaya memerintahkan untuk memakamkan jenazah Nyai Bogem di daerah tempat ia gugur, dan dinamakan desa tersebut sebagai Desa Bogeman. Kematian Kiai Keramat dan Nyai Bogem membuat Pangeran Purbaya memerintahkan Tumenggung Mertoyuda untuk menangkap Raja Jin Sepanjang. Namun ternyata Raja Jin Sepanjang dapat mengalahkan Tumenggung Mertoyuda. Mertoyuda dimakamkan di daerah tempat terjadi pertempuran tersebut, yang kemudian dinamakan Desa Mertoyuda. Raden Kerincing yang merupakan salah satu senopati di Kerajaan Mataram merasa terpanggil untuk ikut membantu membinasakan Raja Jin Sepanjang. Namun sayang ia pun tewas. Pangeran Purbaya memerintahkan untuk menguburkan jenazahnya di tempat pertempuran tersebut dan menamakan daerah itu sebagai daerah Kerincing atau Desa Kerincing. Kematian demi kematian membuat Pangeran Purbaya semakin berniat menghancurkan Santa alias Raja Jin Sepanjang. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengejar Santa. Santa lari ke dalam hutan menghindari serangan tersebut. Dengan kesaktiannya, Pangeran Purbaya dapat melihat Santa dari atas sebuah pohon yang tinggi. Ia segera menyerang Santa sehingga terjadi perkelahian sengit. Ternyata kesaktian Pangeran Purbaya lebih hebat daripada Santa. Akhirnya Santa tewas di tangan Pangeran Purbaya. Seketika itu juga langit menjadi gelap gulita seiring dengan kematian Raja Jin Sepanjang. Ketika Raja Jin Sepanjang menghilang dan perlahan-lahan hutan menjadi terang kembali. Daerah tempat Santa tewas tersebut kemudian diberi nama Desa Sanpan. Raja Jin Sepanjang menghilang dan menjelma menjadi sebuah tombak. Pangeran Purbaya tidak berniat terhadap tombak tersebut karena berasal dari makhluk yang tidak baik. Ia memerintahkan untuk menanam tombak tersebut di dalam tanah. Kini tempat tersebut dinamakan Desa Sepanjang. Pertempuran yang dilakukan oleh Pangeran Purbaya dan tentara Mataram dalam melawan Santa menggunakan strategi gelang. Strategi gelang adalah mengepung musuh dengan cara melingkar, mengelilingi musuh dengan rapat. Oleh karena itu, Pangeran Purbaya menamakan daerah ini dengan nama Magelang. Mungkin itu kisah dari sebuah kabupaten yang ada di Jawa Tengah yang namanya Magelang. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.